Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Satria Prabdita Rahutama dan biasanya aku dipanggil Satria. Aku bersekolah di Min 1 Kota Madiun dan sekarang aku duduk di kelas 4. Hari ini aku akan bercerita tentang kisah kepahlawanan seorang pahlawan nasional bernama Pangeran Diponegoro. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Beliau dilahirkan dari pasangan Hemengkubuwono III yang merupakan Raja Mataram dan Raden Ajeng Mangkarawati. Beliau lahir pada tanggal 11 Januari 1785. Meskipun berdarah biru, Pangeran Diponegoro lebih memilih untuk hidup sederhana di tengah-tengah masyarakat. Beliau banyak mendalami ilmu-ilmu dan berguru kepada para ulama dan kiai. Salah satunya adalah Kiai Mojo pada masa itu, sehingga ia lebih memilih untuk mengabdi pada masalah keagamaan. Pangeran Diponegoro merupakan tokoh sentral dalam Perang Diponegoro. Alasan mengapa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan adalah penderitaan rakyat Indonesia akibat dibebani bermacam-macam pajak. Sedangkan alasan Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan secara khusus adalah adanya pembuatan jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Hal ini dianggap sebagai penghinaan terhadap Pangeran Diponegoro karena beliau merupakan keturunan dari Kerajaan Mataram. Adapun Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta, akhirnya mengawali peperangan pada tanggal 20 Juli 1825. Perang ini diadakan secara bersamaan di Tegalrejo, Selarong, Pleret, dan Dekso. Akhirnya peperangan pun meluas sampai ke Jawa Timur. Akhirnya pemerintah Belanda mengubah strategi dengan siasat benteng Stelsel sehingga daerah gerilya pasukan Diponegoro menjadi sempit dan terpecah belah. Akhirnya Belanda menjebak Pangeran Diponegoro dengan mengundangnya untuk gencatan senjata. Tetapi di sanalah Pangeran Diponegoro ditangkap dan Belanda membawanya ke Semarang dan Batavia. Akhirnya pada tanggal 3 Mei 1830 Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado dan akhirnya diasingkan di Ujung Pandang. Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855 di Sulawesi, tepatnya di Makassar. Jadi teman-teman, nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah Pangeran Diponegoro merupakan seorang tokoh yang patut diteladani karena beliau merupakan sosok yang merakyat dan dicintai rakyatnya. Kegigihan beliau yang melawan ketidakadilan yang dilakukan penjajah Belanda yang berusaha menguasai tanah Jawa patut kita teladani. Karena apa? Karena beliau berjuang demi hak-hak warga pribumi yang telah lama hidup di tanah tumpah darahnya. Oleh karena itu, sikap kesatria beliau yang melawan ketidakadilan dari penjajah Belanda patut menjadi contoh bagi kita semua. Sekian dulu kisah tentang Pangeran Diponegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.